Baik, acara selanjutnya pemaparan materi persaingan usaha jasa konstruksi yang sehat dan bersih yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Wawan Afria, SPD, selaku Sekretaris DPD Perkopindo Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Wawan saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Revina. Baik. Ya, sebelumnya suara saya jelas ya? Baik, keterangan jelas Bapak. Pertama yang saya hormati Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU Republik Indonesia Bapak Abdul Hakim Kasaribu SME, kemudian Ketua Umum DPD Perkopindo Bapak Mahyudin, Ketua Dewan Pembina DPD Perkopindo Pak Idris Maheru, Sekretaris Jenderal, Ketua DPD Perkopindo se-Indonesia, serta rekan-rekan asosiasi badan usaha, dan Bapak Ibu peserta webinar kelima tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama perkenalkan ya, saya Wawan Afria dari DPD Perkopindo Kalimantan Barat untuk menjadi moderator dalam kegiatan kita hari ini. Ya, jadi hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dewan Pembina, ya, Ketua Umum beserta dengan pembawa acara tadi bahwa webinar kelima ini kita mengambil tema persaingan usaha jasa konstruksi yang sehat dan bersih. Ya, untuk itu di mana ya kita saat ini sangat membutuhkan informasi yang terukur. Ya, terutama saat ini dalam mensiasati serta menghadapi regulasi, kebijakan serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga yang saat ini saya rasa dari awal tahun sampai dengan sekarang banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau kami di dunia konstruksi itu menyebutnya sebagai ya seperti badai regulasi lah begini. Ya. Jadi di mana dampaknya sangat-sangat terasa sekali bagi kita sebagai pelaku jasa usaha konstruksi ya, secara langsung maupun tidak langsung. Jadi saya rasa informasi-informasi itulah yang kita butuhkan ya dalam menghadapi persaingan jasa usaha konstruksi yang sehat dan bersih. Bapak Ibu serta yang saya hormati, ya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir saat ini, yaitu Bapak Abdul Hakim Kasaribu, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi. Ya. Beliau lahir di Pemantang Siantar pada tanggal 21 April tahun 1973. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Benjamin Sueb, Dusunawi, Bandar Kemayoran Tower A3, lantai 14, nomor 8, Jakarta Utara. Adapun riwayat pendidikan beliau, beliau bersekolah dasar di SDN 16 Pemantang Siantar tahun 1979 sampai dengan 1985. Kemudian SMP-nya di SMP 4 Pemantang Siantar tahun 1985 dan sampai dengan 1988. Kemudian sekolah menengah 2 di Pemantang Siantar tahun 1988-1991. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan D3 Politeknik Universitas Sumatera Utara jurusan akuntansi. Kemudian sarjananya di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Sumatera Utara tahun 1998 sampai dengan 2001. Kemudian magisternya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik tahun 2007 sampai dengan 2009. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja di PT Thomas Group sebagai accounting staff tahun 94 sampai dengan 95. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Federal Indonesia Finance sebagai finance supervisor tahun 95 sampai dengan 99. Kemudian di PT Aneka Kimia Raya sebagai finance control di tahun 1999 sampai dengan 2003. Kemudian di KPPU Republik Indonesia sendiri, beliau pernah menjabat sebagai investigator junior tahun 2004 sampai dengan 2010. Kemudian sebagai Kepala Perwakilan KPPU Makassar tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian sebagai perwakilan KPPU Medan
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan sebagai Kepala Perwakilan KPPU Balikpapan tahun 2018 sampai dengan 2019. Kemudian dari 2019 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan. Jadi hadirin yang saya hormati, itulah sekilas profil narasumber kita. Jadi sebelum kita memulai acara kita hari ini, ya perlu saya sampaikan beberapa ketentuan demi lancarnya kegiatan kita ini. Yang pertama, selama kegiatan ini berlangsung diharapkan pada peserta untuk dapat mengaktifkan kamera videonya sehingga dan juga mengaktifkan mikrofonnya. Yang kedua, peserta bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan kita bacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan ketiga, di sesi tanya jawab akan kita buka setelah narasumber menyelesaikan materinya. Baik, saya rasa itu dari saya. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita, Bapak Abdul Latif Pasaribu SEME untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Wawan. Kedengaran ya Pak Wawan suara saya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal juga buat pengurus Perkopindo, tadi Pak Ketua Umum Pak Mayudin, kemudian kemarin saya juga sempat chat WA dengan Bapak Idris selaku Ketua Dewan Pembina. Dan di sini ada Pak Ismail serta Bapak Ibu pengurus serta anggota dari Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia. Salam sehat buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kami bisa hadir di dalam webinar 5 yang diadakan dan diselenggarakan oleh Perkopindo sebagai bentuk berbagi kita dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dengan sejauh mana isu-isu persaingan usaha itu bisa kita awasi dan kita coba terapkan khususnya untuk di usaha jasa konstruksi. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak pengurus dan Bapak Ibu sekalian seyogianya harusnya hari ini itu, tapi beliau pada saat yang bersamaan hari ini sedang mengadakan pemeriksaan perkara, jadi mendisposisikan pelaksanaan atau pemberian informasi ini sebagai narasumber kepada saya selaku Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU tanpa mengurangi makna dan substansi daripada kegiatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami senang sekali bisa menyampaikan apa yang kira-kira menjadi isu utama yang kami di KPPU melihat perlu kita pertimbangkan atau kita awasi di dalam pelaksanaan aktivitas Bapak Ibu di dalam dunia jasa konstruksi. Tetapi sebelum kita masuk ke isu-isu berikutnya, saya rasa penting buat saya untuk mengenalkan juga KPPU ini Bapak Ibu, karena kalau katanya kenal maka tak sayang, ya. Jadi kami sendiri di KPPU masih banyak para pemangku kepentingan yang masih salah antara KPU, KPPU gitu. Padahal dua tugasnya sangat berbeda jauh. Satu pemilihan umum gitu ya, satu pengawas persaingan usaha. Jadi izinkan saya untuk sedikit mengulas apa KPPU itu gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahuinya, ya syukur alhamdulillah. Tapi buat yang belum mengetahuinya mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu bisa lebih mengetahui kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu terkait dengan jasa konstruksi, bisa tahu saya dalam pengalaman kami sendiri batasan-batasan tugas dan fungsi KPPU ini banyak belum diketahui secara jelas oleh para pemangku kepentingan. Misalnya terkait dengan isu korupsi, terkait dengan isu proses tender yang sebelumnya itu belum menjadi ranah KPPU, itu diminta KPPU untuk menanganinya. Tapi nanti akan kita lihat batasan-batasan seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 5 kemarin kami juga baru merayakan
usia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi undang-undang ini dibentuk tahun 1999 yang undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini memberikan mandat kepada KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ada 2 undang-undang hadir bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 5, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi di dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Persaingan Usaha diawasi pelaksanaannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tetapi kalau untuk perlindungan konsumen itu diawasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKN), jadi bukan oleh KPPU. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu sendiri. Tadi Pak Mahyudin dan Pak Idris juga telah menyampaikan ada beberapa series kegiatan yang dilakukan oleh Perkopindo kepada anggotanya gitu. Kami melihat tadi ada dengan LKPP, kemudian Ombudsman, kemudian ada juga melihat banyak aspek-aspek peran dari regulator lain. Dan itu juga yang kami alami di KPPU tender, itu kita juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain atau regulator lain gitu. Jadi ada pemisahan-pemisahan tugas yang bisa kita koordinasikan antara KPPU dengan lembaga otoritas lain. Terkait dengan tugas KPPU, mungkin bisa saya ringkaskan ada 4 tugas pokok oleh KPPU. Yang pertama kali kita memiliki kewenangan untuk menerima laporan, kemudian menyelidiki, memeriksa sampai memutus adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha. Jadi kalau di tugas pertama ini bisa kita katakan KPPU sebagai kuasi judisial. Karena KPPU menerima mandat tugas mulai dari melakukan penyelidikan sampai memutus. Ini banyak lembaga-lembaga lain yang tidak memilikinya, tetapi karena ini perintah undang-undang kita lakukan. KPK sendiri mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutus, tetapi mereka menuntut sampai ke pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian tugas KPPU yang kedua adalah kita diberikan kewenangan untuk memberikan saran serta pertimbangan kepada kebijakan pemerintah. Jadi kalau ditemukan ada kebijakan pemerintah, terutama kebijakan ekonomi, yang dinilai itu berpotensi bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka KPPU dapat memberikan saran pertimbangan untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap kebijakan. Tetapi namanya saran ini sepenuhnya kewenangannya ada di pihak pemerintah. Tidak ada kewajiban harus pemerintah untuk melaksanakan apa yang disarankan oleh KPPU. Berbeda tadi dengan penegakan hukum, itu ada sanksi-sanksi yang ditetapkan atau diterapkan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha. Dan yang ketiga, ini terkait dengan pengendalian merger. Kenapa ini diberikan tugas? Karena memang ada kecenderungan pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi melalui penggabungan atau peleburan pengambil alihan, kalau dia semakin besar, memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan posisi dominan tersebut. Sehingga KPPU perlu melakukan evaluasi apakah merger ini nanti bisa dibatalkan atau diberikan saran untuk bentuk-bentuk perbaikannya. Kemudian yang terakhir, ini mungkin nanti Bapak Ibu sangat berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi disampaikan oleh Pak Mahyudin juga dan Pak Ismail ya, bahwa ada pola kemitraan rantai pasok yang dimana nanti Bapak Ibu selaku pelaku usaha kategori UMKM pada saat bermitra dengan pelaku usaha besar di dalam rantai pasok untuk jasa konstruksi, kalau ada perilaku-perilaku prinsip saling mempercayai, menguntungkan dan memperkuat ini ada terlanggar, maka dapat diterapkan proses penegakan hukum oleh KPPU, tentunya dengan melakukan koordinasi dengan instansi atau kementerian terkait. Inilah tugas utama KPPU yang bisa saya ringkaskan. Kemudian
Terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas tadi, ada beberapa pasal-pasal yang menjadi larangan yang muncul di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk larangan-larangan ini dikelompokkan atas 3 kelompok besar. Yang pertama kali adalah perjanjian yang dilarang, itu mulai dari oligopoli sampai dengan perjanjian luar negeri. Bentuk-bentuk perjanjian ini bisa dilakukan antar sesama pelaku usaha atau dengan pelaku usaha lain atau dengan pihak lain. Kemudian kelompok larangan yang kedua adalah kegiatan yang dilarang yang mana itu terbagi atas monopoli, monopsoni, diskriminasi, jual rugi, dan persekongkolan. Isu persekongkolan inilah yang nanti akan kita bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang hadir karena memang di KPPU perkara persekongkolan tender ini bisa dikatakan mendominasi jumlah perkara di KPPU. Kalau saya tidak salah, itu datanya hampir mencapai 78% dari total semua perkara KPPU yang berkaitan dengan persekongkolan. Dan persekongkolan ini memang didominasi juga dengan persekongkolan pengadaan barang dan jasa, dan di situ juga ada pengadaan barang dan jasa konstruksinya juga. Nanti akan kita coba lihat bentuk-bentuknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, larangan pengelompokan larangan ketiga adalah posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan silang saham, penggabungan peleburan. Tetapi mungkin Bapak Ibu ini konteksnya agak bahasa hukum, jadi tidak semata-mata jabatan rangkap atau kepemilikan silang saham ini dilarang. Jabatan rangkap, posisi dominan atau kepemilikan saham itu merangkap sebagai direktur di PTA, kemudian juga merangkap sebagai komisaris di PTB, itu tidak otomatis salah Bapak Ibu. Yang dinyatakan salah adalah bentuk perilakunya. Apakah nanti di dalam pelaksanaannya menciptakan praktek-praktek yang melanggar persaingan usaha seperti melakukan sekongkolan ataupun melakukan semacam diskriminasi dan lain-lain. Jadi ada pendekatan utama di persaingan usaha namanya perse ilegal, yang ini kalau dibilang adalah haram langsung, itu perse ilegal. Tapi kalau rule of reason itu perlu dibuktikan dulu bentuknya itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. Termasuk jabatan rangkap dan kepemilikan silang saham ini tidak otomatis dilarang, tetapi yang kita lihat apakah jabatan rangkap atau kepemilikan silang saham ini dimanfaatkan untuk praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Itu sekilas larangan-larangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan bentuk-bentuk bunyi pasalnya, nanti bisa masuk ke dalam website KPPU, www.kppu.co.id, bisa mendownload undang-undangnya. Dan kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan larangan-larangan ini, bisa melakukan permintaan konsultasi atau permintaan informasi langsung kepada kami di Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU. Kemudian apa saja yang menjadi sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5? Dalam banyak kasus persekongkolan tender di jasa konstruksi, banyak pelapor yang memang meminta bahwa KPPU itu untuk membatalkan tender. Tetapi kami menyatakan bahwa ada batasan-batasan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5. Dan pembatalan tender itu tidak termasuk salah satu bentuk sanksi yang diberikan terhadap sebuah persekongkolan yang dinyatakan telah putus ataupun telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi bentuk-bentuk sanksi yang diberikan adalah sanksi penetapan pembatalan perjanjian, kemudian ada penghentian integrasi vertikal, sampai nanti ada tuntutan ganti rugi, dan pengenaan denda kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5. Pengenaan denda ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja nilainya itu adalah 1 miliar sampai 25 miliar di Undang-Undang Nomor 5. Tapi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ada perubahan yang mana dendanya itu tidak dibatasi maksimalnya, tapi minimalnya yang dibatasi 1 miliar. Dan Bapak Ibu tadi menyinggung juga dengan banyaknya pelaku usaha yang dalam kategori pelaku usaha kecil, ada pengecualian juga yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU bahwa apabila usaha-usaha kecil ini
diindikasikan melanggar persaingan usaha, tidak dilakukan proses penegakan hukum. Karena itu dikecualikan, tetapi yang lebih ditekankan adalah bentuk-bentuk pencegahannya. Jadi pelaku usaha koperasi ataupun pelaku usaha yang termasuk kategori usaha kecil itu dikecualikan dari pengenaan sanksi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Tapi usaha menengah dan usaha besar tetap kena. Batasannya apa? Kita bisa melihatnya dari pengaturan batasan Undang-Undang UMKM, berapa kategori aset dan omset untuk kategori pelaku usaha kecil, mana yang usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Mungkin ini ada perbedaannya juga dengan pengaturan jumlah proyek yang bisa diikuti oleh nilai proyek, bukan jumlah, nilai proyek yang bisa diikuti oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Memang ada perbedaan, tetapi kita melihat pengkategorian usahanya, bukan nilai dari proyek tersebut di dalam penerapannya. Oke, saya lanjut kepada gambaran terkait dengan industri jasa konstruksi yang pernah kami teliti. Kita melihat bahwa dari data BPS sendiri ada pertumbuhan pelaku usaha konstruksi di Indonesia. Dari tahun 2018 ke 2019 yang datanya bisa kami peroleh dari data BPS, ada penumbuhan sekitar, ini tidak terlalu besar mungkin karena ini tidak terlalu banyak juga yang bisa kelola gitu ya, gitu karena memang pasar tapi daripada jumlah pelaku usaha di skala menengah dan besar. Tapi kalau kita lihat pelaku usaha besar dan usaha menengah ini memiliki penguasaan jumlah nilai proyek yang jauh lebih besar daripada kontribusi yang diberikan usaha kecil. Inilah yang menjadi tugas yang saya lihat muncul di dalam pengaturan Undang-Undang Ciptaker dengan adanya pola rantai pasok. Jadi kalau kami lihat upaya pemerintah untuk memberdayakan atau melibatkan UMKM sehingga mendapatkan proyek untuk konstruksi, itu diwajibkan bermitra dengan pelaku usaha UMKM dalam bentuk skema kemitraan rantai pasok. Inilah yang nanti menjadi salah satu tugas pengawasan oleh KPPU. Sedangkan ini juga yang menjadi salah satu perhatian Bapak Ibu, kami harapkan di dalam menjalankan bisnis ini, bisnis jasa konstruksi, jangan kita bisa terkena dengan bentuk pelanggaran persekongkolan. Mungkin kalau dari tabel ini kami bisa menunjukkan bahwa dari total jumlah perkara yang ditangani oleh KPPU itu 118 itu perkara non tender. Dan yang mana dari 118 ini yang berkaitan dengan industri konstruksi itu hanya satu perkara, ini terkait dengan diskriminasi. Tapi jumlah perkara yang berkaitan dengan tender itu sangat banyak, 247, lebih dari 100% dari jumlah non perkara tender ya. Dan yang berkaitan dengan jasa konstruksi itu hampir 53,8%. Ini adalah perkara-perkara persekongkolan di sektor jasa konstruksi, sisanya itu berkaitan dengan di konsultasi, jasa lainnya ataupun pengadaan barang, bukan pengadaan jasa konstruksi dan atau jasa konsultasi. Ini mungkin menjadi fokus juga KPPU bagaimana kita mengedepankan aspek pencegahan, karena memang kami juga menyadari bahwa terjadinya persekongkolan tidak serta-merta karena adanya niat dari pelaku usaha, tetapi juga karena adanya peran dari pemberi kerja atau pemilik dana, atau dari sini atau bisa kita katakan adalah pengguna anggaran gitu. Jadi ini menjadi concern kita juga bagaimana kementerian-kementerian atau pemerintah daerah yang memiliki anggaran telah menerapkan prinsip persaingan usaha
di dalam alokasikan dana proyek-proyek ini di dalam proses pengadaan yang transparan, pengadaan yang sifatnya adalah penunjukan langsung, yang itu sering dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu. Saya meng-highlight atau menekankan ada 3 isu yang dapat saya bagi di dalam webinar pada siang hari ini. Yang pertama kali adalah berkaitan dengan isu persekongkolan tender, karena ini juga yang paling banyak ditangani oleh KPPU. Kemudian kita juga mencermati terkait dengan sertifikasi bahan, sertifikasi profesi dan rantai pasok. Sebagaimana saya baca di dalam websitenya Perkopindo bahwa Perkopindo juga sebagai badan usaha yang memberikan jasa sertifikasi kepada para anggota. Ini nanti akan ada isu-isu yang perlu pengurus perhatikan, jangan sampai nanti muncul isu diskriminasi di dalam pemberian sertifikasi kepada pelaku-pelaku usaha yang bergabung di dalam keanggotaan ataupun pelaku usaha lain yang belum bergabung. Kemudian isu yang ketiga adalah bagaimana sinergi BUMN ini di dalam proyek konstruksi bila disandingkan dengan peran pelaku usaha swasta yang selama ini mungkin sangat minim bisa terakomodir dalam proyek-proyek yang mungkin hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan BUMN yang ada karya-karyanya di belakang. Mungkin seperti Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya, pembangunan perumahan dan macam-macam. Ini kita sebenarnya di KPPU menekankan bahwa sinergi BUMN ini sangat berpotensi mengurangi partisipasi dari pelaku usaha swasta untuk bisa terlibat di dalam industri jasa konstruksi. Sedangkan nilai untuk proyek sinergi BUMN ini kalau kami lihat relatif besar juga. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita. Mungkin Bapak Ibu, saya sedikit mengulas tentang larang persekongkolan tender itu seperti apa. Jadi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain atau pihak lain Bapak Ibu yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dari konstruksi pasal 22 terkait dengan larang persekongkolan tender inilah mungkin KPPU bisa memberikan pandangan bahwa ini Bapak Ibu, bahwa di dalam proses pengadaan kami juga sangat mencermati bahwa ada kontrol atau ada perilaku yang kita tidak hanya membebankannya itu kepada pelaku usaha. Karena juga ada motif yang sangat tinggi dari pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran, pejabat komitmen sampai pejabat pengadaan dan pokoknya pemilihan di dalam menentukan siapa pelaku usaha yang menjadi pemenang di dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga pengawasan juga kepada pihak pemilik pekerjaan atau pemilik anggaran. Ini yang menjadi concern KPPU. Sebagaimana kita lihat bahwa bentuk persekongkolan yang terjadi itu bisa saja dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya antara satu perusahaan jasa konstruksi dengan pelaku usaha jasa konstruksi lain, itu bersekongkol dengan berbagai motif. Misalnya dengan sistem arisan tender, pinjam meminjam perusahaan. Tetapi juga banyak kami temukan bahwa persekongkolan itu sudah diatur dari awal oleh pemberi kerja atau pemilik anggaran dengan pelaku usaha tertentu dan atau gabungan darinya. Jadi gabungan antara horizontal dan vertikal ini juga banyak kita temukan di dalam perkara-perkara KPPU. Saya mundur lagi ke belakang, Bapak Ibu. Maaf. Jadi dan cakupan tender yang diatur di dalam Undang-Undang 5 itu tidak hanya merujuk kepada tender jasa konstruksi, tetapi juga termasuk kepada kegiatan yang dalam bentuk memborong atau melaksanakan pekerjaan atau membeli barang ataupun itu dalam bentuk lelang sebuah barang itu termasuk dalam cakupan tender. Sehingga tender di dalam jasa konstruksi itu hanya menjadi satu bagian dalam cakupan pengawasan yang ada di dalam pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender. Sedangkan persekongkolan lain bisa jadi kita lihat dalam bentuk misalnya pada saat menjual aset ataupun pada saat membeli barang-barang lain yang tidak hanya ada di jasa konstruksi. Jadi cakupannya juga sangat luas.
Kemudian inilah yang kami selalu kedepankan kepada pihak pemilik proyek atau pengguna anggaran, bahwa sepanjang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa ini tidak dapat diterapkan, maka sangat berpotensi munculnya persekongkolan. Misalnya tender itu tidak dibuat dengan efektif dan efisien, tidak adanya keteransparan dan terbuka, tidak dibuat untuk bersaing, dan adanya perilaku adil dan non-diskriminatif, kita yakin ini pasti akan ada keluhan-keluhan yang menyebabkan banyak Bapak Ibu di sini mungkin nanti akan melaporkan adanya dugaan persekongkolan di dalam tender-tender tersebut, khususnya untuk di jasa konstruksi. Ini yang mungkin kami bisa berbagi kepada Bapak Ibu, bahwa kita melihat dalam persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa, khususnya jasa konstruksi, persekongkolan itu bisa dimulai dari kemudian modus persekongkolan lain juga mungkin Bapak Ibu tahu bisa terjadi dengan adanya pengaturan di dalam dokumen-dokumen pengadaan. Ini tugas KPPU juga untuk melihat dokumen-dokumen pengadaan ada tidak yang memberikan keuntungan kepada pelaku usaha tertentu gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi di dalam tahap evaluasi, karena tahap evaluasi ini murni hanya bisa diketahui oleh Pokja pengadaan, dan kadang-kadang sanggahan-sanggahan yang diberikan itu tidak menjawab jawaban sanggahan tidak menjawab apa yang disanggah oleh pelaku usaha. Di sini kami sangat banyak melihat evaluasi yang memberikan keuntungan kepada pelaku usaha tertentu yang telah diplot untuk menjadi pemenang. Kemudian ada juga bentuk-bentuk perilaku peserta tender di luar keterlibatan dari pihak-pihak pemberi kerja ataupun pemegang anggaran. Ini mungkin sedikit ilustrasi bentuk persekongkolan yang kami identifikasi selama ini, mulai dari perencanaan itu seperti saya sampaikan tadi, banyak perencanaan kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan, bisa itu dalam bentuk penggabungan proyek atau pemecahan. Untuk menghindari tender mereka dipecah sehingga tunjuk langsung gitu. Kemudian tunjuk langsungnya juga dengan orang-orang tertentu. Ini yang kita juga sering berkoordinasi dengan LKPP. Kemudian HPS yang tidak real dan proyek itu di markup. Kemudian pemilihan sistem pengadaan, metode-metode lainnya itu juga mengarah kepada bentuk-bentuk keistimewaan yang nanti hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu. Kemudian kita juga menemukan banyak pokja-pokja yang tidak memiliki kualifikasi yang ditunjuk untuk melakukan proses pemilihan pelaku usaha di dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk juga dalam sisi persyaratan dan pemasukan dokumen, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat hal ini di dalam kondisi nyata ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu, kami di sini dalam kesempatan siang ini sangat mewanti-wanti kepada Bapak Ibu terhadap perilaku peserta tender ini. Misalnya ada perilaku pembagian wilayah peserta tender, ataupun ada perilaku atau kegiatan ataupun kesepakatan untuk melakukan pinjam-meminjam bendera, kemudian kepemilikan silang. Yang tadi saya bilang tidak otomatis salah, tetapi kepemilikan silang ini bisa berpotensi terhadap bentuk pengaturan. Kemudian adanya kami identifikasi Bapak Ibu dari perkara-perkara KPPU yang dulu. Bisa saja identifikasi ini masih ada yang relevan atau tidak lagi relevan di saat sekarang. Dan yang terakhir kita juga bisa melihat adanya penggunaan IP bersama dengan modus-modus dokumen-dokumen disiapkan oleh pihak-pihak yang sama gitu. Ini menjadi salah satu perhatian juga gitu, karena ini bisa berpotensi adanya dugaan-dugaan Bapak Ibu terlibat di dalam bentuk-bentuk persekongkolan. Tetapi satu alat bukti yang ditemukan oleh KPPU itu tidak cukup. Satu temuan atau indikasi ini perlu dilakukan pembuktian, penguatan pembuktian oleh alat-alat bukti lain, sehingga
Tidak hanya cukup kita melihat misalnya kesamaan IP address, kita langsung nyatakan itu adalah bentuk persekongkolan. Harus dibuktikan dengan adanya penguatan-penguatan dokumen, baik itu penguatan-penguatan alat bukti, baik itu dokumen, keterangan pelaku usaha, keterangan saksi, ataupun pelaku usaha yang menjadi terlapor. Kemudian yang terakhir mungkin bentuk persekongkolan yang sering terjadi ini memang kita mengidentifikasikan peran yang sangat besar dari Pokja di dalam proses evaluasi. Ini mungkin Bapak Ibu tidak bisa melakukan intervensinya karena sepenuhnya proses evaluasi ini kewenangannya berada di dalam tangan Pokja. Tetapi kita bisa melihat apa yang diatur oleh di dalam dokumen pengadaan, tetapi mereka melakukan evaluasi yang berbeda. Ini bisa menjadi alat bukti awal KPPU untuk melakukan identifikasi bahwa Pokja telah melakukan pengaturan yang menjurus kepada penentuan pelaku usaha tertentu untuk menjadi pemenang. Kalau dampaknya mungkin kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, dengan adanya persekongkolan tender ini seharusnya ada pelaku usaha yang potensial bisa menjadi pemenang tersingkir, dan yang menjadi pemenang adalah pelaku usaha yang mungkin itu nanti ada kong kali kong di situ, ada markup di situ, dan nilai proyek menjadi lebih tinggi. Sehingga kami pernah beberapa kali merekomendasikan perkara-perkara persekongkolan tender ini ke KPK ataupun kejaksaan, karena kita melihat ada potensi kerugian atau markup dari sebuah persekongkolan tender yang terjadi dan telah ditangani proses perkaranya oleh KPPU. Tapi KPPU tidak memiliki kewenangan untuk membuktikan adanya potensi kerugian negara karena itu bukan menjadi kewenangan KPPU. Sehingga ini dilimpahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya. Ini isu yang kedua Bapak Ibu, sama-sama kita ketahui bahwa saat ini asosiasi pelaku usaha atau asosiasi badan usaha diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi kepada para anggotanya. Tetapi memang asosiasi badan usaha ini harus terakreditasi melalui saat ini udah LPJK ya kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Di sini kita melihat ada asosiasi badan usaha jasa konstruksi yang terakreditasi, kemudian asosiasi profesi jasa konstruksi yang terakreditasi, kemudian asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi yang terakreditasi. Kalau di sini kita melihat belum ada potensi-potensi yang terjadi, tetapi dalam pemberian jasa konstruksi kepada anggotanya inilah yang mungkin perlu menjadi kehati-hatian, jangan sampai ada muncul isu bahwa ada diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu. Yang satu diberikan dengan gampang, tapi yang lain dia udah memberikan persyaratan sertifikasinya tidak keluar juga. Ini mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan kita juga, termasuk di KPPU pernah kita tangani ini, tapi waktu itu bukan di jasa konstruksi, lebih ke arah kontraktor listrik Bapak Ibu. Jadi adanya hambatan-hambatan untuk mendapatkan akreditasi dari asosiasi terkait gitu. Kemudian kami melihat bahwa kalau proses sertifikasi ini tidak diatur dengan transparan, sertifikasi berpotensi menjadi penghambat dalam proses tender. Apabila proses untuk mendapatkan sertifikasi tidak dibuat dengan transparan dan tidak ada SOP yang jelas buat pelaku usaha jasa konstruksi. Kemudian kita juga mengidentifikasi bahwa adanya bentuk-bentuk diskriminasi ke dalam pasar karena tidak diizinkan mendapat sertifikasi dari asosiasi yang terakreditasi. Inilah mungkin menjadi salah satu titik perhatian buat pengurus juga di Perkopindo di dalam memberikan sertifikasi kepada pelaku usaha yang menjadi anggota di asosiasi ini. Harus ada prinsip-prinsip transparansi dan tidak ada diskriminasi. Harusnya berdasarkan kepada ketentuan dan SOP yang jelas buat pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasinya. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, tadi sebenarnya saya sudah menyinggung di awal terkait dengan isu sinergi BUMN dan dampaknya kepada pelaku usaha swasta,
khususnya di jasa konstruksi. Kami melihat waktu itu telah memberikan saran pertimbangan kepada Menteri BUMN juga bahwa kebijakan sinergi BUMN yang mendorong adanya mekanisme penunjukan langsung antara BUMN dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor jasa konstruksi, berpotensi mengurangi tingkat persaingan dan membatasi partisipasi pelaku usaha swasta. Kemudian kami juga melihat banyak BUMN yang memiliki anak dan cucu serta afiliasi sehingga BUMN itu melakukan penunjukan langsung. Padahal kita juga melihat pelaku usaha konstruksi swasta dalam skala kecil dan menengah itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian terkait dengan sinergi BUMN ini, KPPU mengambil peran memberikan saran adanya harmonisasi dengan konsep sinergi dengan tetap menjaga prinsip level playing field atau ruang bersaing yang sama, sejajar atau setara, serta mendorong regulasi yang khusus mengatur implementasi sinergi BUMN agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Dan kalau kami melihat sendiri, di dalam peraturan sudah ada pengaturan jasa batasan-batasan yang mana BUMN ini bisa masuk ke dalam proyek-proyek konstruksi. Kami melihat di sini BUMN tidak diperkenankan untuk masuk ke proyek-proyek yang nilainya di bawah dari 100 miliar. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan proyek-proyek ini masih diikuti oleh BUMN, bukan anaknya ya Bapak Ibu ya. Ini kan kadang-kadang multi tafsir juga ini. Apakah anak BUMN atau cucu BUMN atau afiliasi ini termasuk BUMN atau tidak. Tapi kalau kami di KPPU, yang namanya BUMN itu tidak termasuk anak dan cucunya atau cicitnya atau afiliasinya. Jadi ini kalau Bapak Ibu menemukan adanya keterlibatan BUMN masih ikut di dalam proyek 50 miliar sampai 100 miliar, ini mungkin bisa disampaikan kepada KPPU untuk bisa kita tindak lanjuti. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, dengan adanya pengaturan pemaketan jasa konstruksi ini, partisipasi usaha UMKM itu akan jauh lebih besar karena telah ada pengaturan nilai-nilai proyek yang bisa diikuti oleh usaha konstruksi dengan kualifikasi kecil, mana yang bisa diikuti dengan kualifikasi menengah, mana yang bisa diikuti oleh kualifikasi besar non BUMN, dan mana yang bisa diikuti oleh pelaku usaha besar, baik itu BUMN ataupun swasta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sedikit terkait dengan isu persaingan dalam industri jasa konstruksi. Terbuka untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Wawan, terima kasih ya kepada Bapak Abdul Hakim Pasaribu.